उसे बोल। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Soldier. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Bobby Dool, Preity Zinta, Farida Zalal, Suresh Oberoi, Salim Ghosh, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang mencari keadilan karena ayahnya dicap sebagai pengkhianat negara. Dia juga membalas dendam dan membantai orang-orang yang sudah memfitnah dan membunuh ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali di mana seorang tentara militer yang bernama Mayor Vijay Malhotra berkendara ditemani oleh supirnya yang bernama Jaswant Dalal. Mayor Vijay menghadap komandannya untuk melaporkan jika kecelakaan angkutan pengiriman bulan lalu ternyata direncanakan untuk mencuri senjata. Dia yakin jika anggotanya ada yang terlibat. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, dia meminta dirinya ditugaskan untuk mengawal pengiriman senjata besok. Tanpa disadari, supir Vijay yaitu Jaswant Dalal mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata, Jaswant adalah bagian kelompok pencuri senjata itu. Dia tak sendiri, dia dibantu tentara militer yang lain yaitu Virender Sinha dan Pratap Singh untuk menjalankan aksinya. Mereka diketuai oleh seorang pria misterius yang dijuluki Deka untuk menyelundupkan senjata hasil curiannya ke luar negeri dan mereka akan mendapatkan komisi yang rata dari Deka. Jaswant kemudian melaporkan hal ini kepada Deka. Terlihat Virender pulang ke rumah. Dia bercengkrama dengan anaknya yang bernama Vicky dan istrinya yang bernama Santi. Saat itu, adik Virender yang bernama Baldev datang. Diketahui, dia pun ikut andil dalam pencurian senjata dengan menjadi supir angkutan senjata curian. Mereka berbicara empat mata. Baldev diperintahkan Deka untuk mengadakan rapat mendadak karena ada hal penting yang akan Deka bahas. Baldev juga memberikan sekoper uang hasil penyelundupan senjata ilegalnya kemarin. Santi mendengar percakapan mereka. Dia menegur suaminya karena mengkhianati negara. Virender menjawab jika dia ingin kaya, dia tak mau suatu saat nanti dia mati oleh peluru. Santi menegaskan jika dia lebih baik menjadi janda dari syahidnya sang suami daripada menanggung malu karena pengkhianatannya kepada negara. Virender menamparnya dan berkata jika dia bisa meninggalkan istrinya demi uang. Kemudian dia pun pergi. Virender, Baldev, dan Pratap menemui Deka. Deka mengatakan jika besok mereka akan sulit mencuri senjata saat pengiriman karena Mayor Vijay terjun langsung untuk mengawal pengiriman tersebut. Pratap berkata, dari mana Deka tahu Vijay akan mengawalnya? Deka menjawab, jika dia tahu dari Jaswant Dalal yang tak lain supirnya Vijay. Deka mengatakan, padahal senjata yang akan dikirim besok adalah senjata keluaran terbaru dan berharga 10 crore. Jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka akan mendapatkan bagian yang sama rata. Tergiur dengan pendapatannya, mereka pun memastikan bisa mendapatkan senjata-senjata itu bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, Vijay bersiap untuk pengawalan. Saat itu, sahabatnya dari kepolisian yang bernama Dinesh Kapoor datang. Dia memberikan kabar gembira jika dia naik jabatan. Dia mengajak Vijay beserta anak dan istrinya liburan dan berangkat malam ini juga. Tapi Vijay menolak karena dia akan mengawal pengiriman senjata hari ini. Saat itu, Jaswant Dalal melapor jika mobilnya sudah siap. Singkat cerita, senjata pun diangkut untuk dikirim ke perbatasan. Di tengah perjalanan, Virender menghentikan mobilnya. Dia beralasan jika mobilnya mengalami kebocoran. Di saat Vijay akan melapor, teleponnya tak tersambung karena sebelumnya Jaswant merusak saluran telepon di mobil. Vijay meminta Virender dan Pratap untuk berjaga dan dia akan mencari bantuan dengan Jaswant. Setelah Vijay pergi, Pratap dan Virender menjalankan aksinya dengan membunuh tentara yang mengawal mereka. Saat itu, Baldev datang dengan membawa truk. Mereka kemudian memindahkan senjata-senjata itu. Dari kejauhan, Vijay memantaunya. Dia tahu jika merekalah para pengkhianat itu. Vijay kembali dan menembak satu persatu kuli yang dibawa Baldev. Vijay sangat murka karena pengkhianatan mereka.
Mereka yang ketakutan malah mengajak Vijay bekerja sama dan akan memberinya komisi yang rata. Vijay semakin murka dan menghajar mereka. Kekuatan Vijay mampu melawan mereka bertiga, walaupun dia sudah berlumuran darah akibat sabetan pisau. Mereka hampir saja mati dibunuh Vijay, tapi dari belakang Deka menembak Vijay hingga Vijay tewas. 20 tahun pun berlalu. Kepolisian Mumbai mendapatkan fax dari cabang Interpol Australia tentang Jaswant, warga India yang memasok senjata ilegal ke Australia. Diketahui, besok Jaswant akan pulang ke India lewat kapal kargo. Komisaris menugaskan Dinesh melakukan operasi untuk menangkap Jaswant. Komisaris meminta agar Jaswant ditangkap hidup-hidup bagaimanapun caranya. Oke, sir. Kemudian, Dinesh mengirim gambar itu kepada seorang pria misterius bernama Vicky. Dia ingin Vicky mencegat Jaswant dan tidak membiarkan polisi menangkapnya dalam keadaan hidup. Dia berkata, jika dia tak bisa membantunya dalam hal ini, maka dari itu, pikirkan bagaimana Vicky membunuhnya. Singkat cerita, para polisi menyamar dan bersiap di pelabuhan untuk menangkap Jaswant. Tapi tiba-tiba, Vicky menyelamatkan Jaswant. Sontak saja Jaswant terkejut dan bertanya siapakah dia. Vicky menjawab jika dia akan menyelamatkannya dari kepungan polisi. Vicky dan Jaswant masuk ke peti kemas. Semua polisi mengepungnya dan terlihat Dinesh harap-harap cemas. Saat peti kemas akan diturunkan, Vicky mengemudikan mobilnya dan meluncur untuk kabur. Para polisi terus mengejarnya dan akhirnya mereka berhasil lolos. Jaswant menodongkan pistol kepada Vicky dan meminta diturunkan di tengah jalan karena Jaswant tak mengenalnya. Vicky pun berhenti, kemudian Jaswant hendak membunuhnya, tapi Vicky berhasil membunuhnya duluan. Komisaris marah karena ada orang yang membunuh Jaswant. Dia ingin pembunuh Jaswant ditangkap secepatnya. Vicky kemudian pergi ke Australia. Dia menggunakan informasi dari Dinesh untuk merayu putri Pratap Singh yang bernama Preti. Vicky bertemu dengan seorang pria India yang stres bernama Mohan karena kehilangan saudara kembarnya, yaitu Sohan. Dia sengaja menjadi kondektur bis di Australia karena dia yakin kembarannya kabur ke sini dan pasti selalu berkendara dengan bis. Dia berharap bertemu saudaranya di bis ini. Sebelum Vicky pergi, Mohan memberikan kartu namanya dan meminta tolong jika Vicky bertemu Sohan segera hubungi dia. Akhirnya Vicky sampai ke tempat tujuan. Dia mengawasi kediaman Preti dari apartemennya. Dia mencari akal untuk mendekatinya. Mula-mula, Vicky menabrak mobil Preti. Preti marah karena mobilnya lecet. Vicky dengan angkuhnya memberikan ganti rugi kepada Preti yang membuat Preti semakin kesal. Malam itu, Preti menghadiri acara malam Valentine. Dia terpilih menjadi Miss Valentine. Mereka akan mencari Mr. Valentine dengan syarat harus bisa menjawab 3 pertanyaan dari Preti. Jika terjawab, pria itu boleh mencium tangan Preti dan menari bersamanya. Tapi jika kalah, pria itu harus mencium sepatu Preti. Sontak saja para pria tak mau mengikutinya karena tak mau mencium sepatu Preti jika dia kalah. Tapi Vicky menyanggupinya. Lagi-lagi Preti melihat Vicky, pria yang dianggap menyebalkan. Singkat cerita, Vicky berhasil menjawab ketiga pertanyaan itu dengan benar. Dia kemudian mencium tangan Preti dan menari dengannya. Dia menuliskan fax kepada Dinesh jika dia berhasil menemukan Preti. Dinesh senang. Dia kemudian menyuruh Vicky untuk pergi ke restoran Little India meja nomor 7. Singkat cerita, Vicky tiba di sana. Ternyata Preti juga ada di restoran itu. Vicky bertemu dengan Mohan yang beralih jadi pelayan. Dia berkata jika mungkin saja kembarannya makan di restoran, maka dari itu dia jadi pelayan. Dia meminta Vicky untuk tidak duduk di meja nomor 7, karena meja itu selalu diduduki oleh Jojo, anak mafia daerah ini. Saat itu, Preti mendengarkan pembicaraan mereka. Mohan meneruskan jika Jojo akan membuat giginya rontok jika berani melawannya. Preti yang mendengarnya memiliki ide agar Vicky dibuat babak belur oleh Jojo. Dia dan temannya bertaruh. Dia yakin Vicky akan babak belur. Dia kemudian mendekati Vicky. Dia membaik-baiki Vicky dan menunggu Jojo datang. Tak berapa lama, benar saja Jojo datang. Dia mengganggu orang yang ada di sana dengan senang hati. Dia hendak duduk di meja itu, tapi Preti menajong kursinya yang membuat Jojo terjatuh. Preti menyalahkan Vicky dan dia pun pergi meninggalkan mereka. Jojo kembali duduk dan mengganggu Vicky yang ingin merokok. Vicky kesal dan sengaja membuka tutup botol agar masuk ke mulut Jojo.
Jojo murka dan memegang tangannya lalu menancapkan pisau di dekatnya. Vicky berbalik memegang tangannya dan menancap-nancapkan pisau yang membuat Jojo ketakutan. Dia membuka matanya dan terlihat meja itu sudah bolong. Dia mencari-cari Vicky tapi tak ditemukan. Dia kemudian membawa Pretty. Pretty meminta tolong dan Vicky pun menolongnya. Dia menghajar Jojo habis-habisan, disaksikan orang banyak. Jojo babak belur dan pingsan, kemudian seekor anjing pipis di wajahnya. Vicky menyuruh Jojo untuk mengganti rugi kerusakan restoran itu. Pemilik restoran berkata jika dia mendapatkan ganti rugi, tapi Vicky akan mendapatkan amukan dari ayah Jojo. Vicky tak menghiraukannya dan dia pun pergi dari sana. Vicky mengoleskan saus dan pura-pura kesakitan. Pretty malah memberikannya uang karena dia tahu jika itu bukan darah melainkan saus. Keesokan harinya, Vicky menghubungi Pretty. Dia meminta bertemu untuk yang terakhir kalinya karena dia akan pulang ke India untuk menikah. Pretty senang karena takkan diganggu lagi oleh Vicky dan dia pun setuju bertemu. Vicky mengajaknya minum. Mereka mabuk. Vicky berkata jika dia sengaja menabrak mobil Pretty untuk menjalin persahabatan. Pretty juga terus terang jika dia bertaruh saat Jojo dan Vicky berkelahi. Mereka ingin melupakan semuanya dan saling meminta maaf. Dalam mabuk, Pretty bertanya siapakah orang yang akan Vicky nikahi. Vicky mengatakan jika gadis itu adalah Pretty. Kemudian dia memberikan surat kepadanya. Pretty terharu dan kemudian menerima cinta Vicky. Ternyata setelah bertahun-tahun, Pratap, Virender, dan Baldev telah menjadi pedagang senjata terkenal dan tinggal di Australia. Setelah mendengar kematian Jaswant, Pratap mencurigai keterlibatan Deka dan dia menyarankan agar mereka bersatu membunuh Deka. Tapi Virender tak yakin karena sejak 20 tahun mereka bekerja sama, mana mungkin Deka akan berkhianat. Malah dia curiga kepada Pratap jika Prataplah yang membunuh Jaswant. Virender khawatir akan pengkhianatan satu sama lain karena masing-masing dari mereka memiliki file rahasia yang memberatkan seluruh kelompok. Pratap berkata jika dia akan setia dan tak akan ada yang bisa memisahkan mereka kecuali kematian. Suatu ketika, Pretty mengajak Vicky ke kediaman ayahnya yaitu Pratap. Dia mengenalkan Vicky ke ayahnya. Ayahnya berkata jika dia tahu tentang Vicky dan menyuruh Pretty masuk ke rumahnya. Pratap bertanya siapakah orang yang sudah menyewanya untuk membunuh Jaswant dan mendekati putrinya. Vicky menjawab jika saat dia mengambil kontrak dia hanya melihat uang bukan penyewanya. Dia menegaskan jika cintanya kepada Pretty bukanlah permainan karena cinta mereka tulus. Vicky menambahkan jika dia bisa saja menjadikan impian Pratap selama 20 tahun ini terwujud kalau mereka bekerja sama. Pratap percaya kepada Vicky dan mereka saling berjabat tangan. Di saat Vicky pulang, dia melihat kehancuran di apartemennya. Ternyata itu dilakukan oleh Jojo karena sudah berani melawannya. Jojo menghubungi Vicky, tapi Vicky meminta berbicara dengan ayahnya. Ternyata ayahnya adalah Baldev. Dia meminta Baldev untuk mengganti uang kerusakan yang disebabkan Jojo. Dia akan datang jam 4 kurang 5 menit. Baldev tak menghiraukannya, dia malah mempromosikan senjatanya kepada kliennya. Saat asik menerangkan, tiba-tiba bom masuk dan mereka pun bertiarap. Saat itu Vicky menghubunginya. Dia mengatakan jika itu bukan bom, melainkan rincian tagihan kerusakan apartemennya. Baldev bangkit kembali dan menghilangkan rasa takutnya. Dia menantang Vicky, mentang-mentang banyak penjaganya. Vicky tak takut dan dia pun mengalahkan anak buah Baldev satu persatu. Jojo berhasil menangkapnya, tapi tidak semudah itu Perguso. Vicky lebih cerdik dan menodongkan pistol ke perut Jojo. Dia menyimpan Jojo di kursi dan kursi itu diduduki oleh Baldev. Dia meminta uangnya dan Baldev pun menunjukkannya. Baldev tak bergerak karena takut Vicky menembaknya. Tapi Vicky sudah tak ada saat itu. Dia marah dan melaporkannya kepada Virender. Virender meminta mereka menyewa penembak jitu untuk membunuh Vicky. Mereka kemudian mendatangi apartemen Vicky. Dia melihat fax jika ibu Vicky akan tiba di bandara. Mereka segera menyusul Vicky ke bandara. Vicky terlihat bersama Pretty. Jojo bersiap untuk menembak, tapi setelah dia tahu ibu Vicky adalah Santi, dia mengurungkan niatnya. Baldev menyadari jika ibunya adalah Santi, berarti Vicky adalah anak Virender yang tak lain keponakannya sendiri. Dia segera memberitahukan hal ini kepada Virender. Betapa bahagianya Virender mendengar anak dan istrinya ada di Australia. Dia kemudian mendatangi apartemen Vicky. Dia meminta Santi untuk bersatu kembali dengannya dan hidup bahagia bersama Vicky.
Santi menolak karena dulu Virender lebih memilih uang daripada keluarganya. Dia tak bisa bersatu dengan pengkhianat seperti Virender. Vicky mendengar percakapan mereka. Vicky berlinang air mata dan memeluk Virender. Virender senang bisa bertemu dengan anaknya setelah 20 tahun berlalu. Dia meminta Baldeb agar mengadakan pesta untuk menyambut kehadiran Vicky penerus usahanya. Benar saja, pesta itu pun digelar. Vicky melihat Mohan ada di sana. Mohan berganti profesi karena dia berpikir kembarannya komplotan mafia dan yakin kembarannya akan datang ke pesta ini. Saat itu, Pratap datang bersama Preti. Virender mengenalkan Vicky kepada Pratap. Pratap tak menyangka jika Vicky adalah anak Virender. Vicky membantu Pratap menghurungkan rokoknya yang membuat Virender bingung. Pratap berkata jika dia sudah mengenal Vicky dan sebentar lagi akan menjadikannya menantu. Mereka semua terlihat bahagia dengan hubungan Vicky dan Preti. Virender memberitahu jalan rahasia kepada Vicky yang tak pernah diketahui oleh siapapun. Dia sekarang yakin untuk mewariskan bisnisnya dan kekayaannya kepada Vicky karena Vicky adalah anak satu-satunya. Mereka menyusuri lorong dan tiba di sebuah perahu. Virender meminta Vicky untuk mengambil bukti kejahatan kelompok mereka dari Pratap, kemudian membunuhnya. Vicky bertanya, mengapa ayahnya ingin membunuh temannya sendiri? Virender menjawab, jika Pratap memiliki kesempatan, mungkin dia juga akan membunuhnya. Maka dari itu, dia akan mendahuluinya. Setelah dia mendapatkan bukti kejahatan itu, dia juga memperlihatkan bukti-bukti kejahatan kelompok mereka yang dimiliki masing-masing dari mereka. Setelah Vicky memegangnya, Vicky malah membunuh Virender dan tubuhnya diberikan kepada ikan hiu. Tak lupa dia juga membuang pematik milik Pratap. Vicky mendalami foto Deka. Betapa terkejutnya dia setelah tahu siapakah Deka sebenarnya. Kemudian polisi menggelar olah TKP. Mereka menemukan pematik yang tergeletak di sana. Keesokan harinya, Baldeb menangis karena kakaknya dibunuh dan jasadnya dimakan ikan hiu. Seorang polisi menanyakan siapakah pemilik pematik ini. Vicky menjawab jika ini milik ayahnya. Setelah polisi pergi, Baldeb bertanya mengapa Vicky mengakui jika pematik itu milik Virender, sedangkan dalam 20 tahun ini Virender sudah berhenti merokok. Vicky menjawab jika ini memang bukan milik ayahnya, tapi milik pembunuhnya. Dia lakukan ini untuk menangkap si pembunuh. Jika polisi tahu, polisi takkan bisa menjangkaunya. Baldeb bertanya, siapakah dia? Lalu Vicky meminta Baldeb mengingat siapa pemilik pematik ini. Seketika itu Baldeb ingat bahwa Prataplah pemiliknya. Baldeb mengumpulkan semua anak buahnya untuk melancarkan serangan terhadap Pratap. Mereka pergi dan Vicky pun ikut serta. Mereka melewati pos penjagaan dan Vicky menyuruh mereka menyembunyikan senjatanya. Vicky keluar untuk mengecek, tapi tiba-tiba anak buah Pratap memberondong mereka dengan peluru. Tak ada yang tersisa dari mereka. Terungkap bahwa Vicky bekerja sama dengan Pratap untuk melenyapkan geng Virender. Kini berkas kejahatan Pratap sudah di tangan. Pratap berkata jika Vicky orang yang profesional. Dia rela membunuh ayahnya demi menjadi menantunya. Vicky mengungkapkan jika dia bukan anak Virender. Saat itu, Preti mendengar percakapan mereka. Vicky meneruskan jika dia menggunakan Santi untuk lebih dekat dengan Virender. Karena dulu anak Santi hilang dan dia datang mengakui kalau dia anaknya yang hilang. Pratap tertawa karena Vicky sangat pintar. Demi mendapatkan putrinya, dia mampu melakukan apapun. Dia kemudian hendak membunuh Vicky. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Vicky orang yang cerdik. Sebelumnya, dia telah mengeluarkan peluru di pistol Pratap. Dengan garingnya, Pratap malah tertawa. Dia berkata jika itu main-main. Vicky mengatakan jika bukan karena Preti, dia membunuh Virender, melainkan dia diperintahkan oleh Deka. Deka memberinya kontrak untuk membunuh tidak hanya Jaswan, tetapi semua mitra lainnya, sehingga dia dapat memiliki 100% dari organisasi kejahatan mereka. Tapi setelah dia bertemu Preti, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Pratap. Dia bersedia membunuh Deka dan menjadikan Pratap raja. Pratap bingung bagaimana cara menjangkau Deka, sedangkan selama dia bekerja sama dengannya, dia tak tahu tempat tinggalnya. Vicky menjawab jika dia tahu semua tentang Deka. Cara satu-satunya untuk membunuh Deka adalah mereka harus pergi ke India, karena Deka ada di India. Tanpa pikir panjang, Pratap setuju untuk pergi ke India dengan Vicky untuk membunuh Deka. Setelah mendengar ini, Preti mengungkapkan kepada Santi apa yang dia dengar. Santi tak bergeming sedikit pun, malah dia mengakui bahwa benar Vicky bukanlah putranya dan sebenarnya dialah yang telah mendalangi rencana untuk membunuh suaminya dan mitra bisnisnya yang lain. Karena bisnis ilegal mereka, anaknya menjadi korban senjatanya dan secara tidak sengaja telah membunuh putranya sendiri tanpa sepengetahuan Virender.
Dia mengungkapkan bahwa Vicky sebenarnya adalah Raju, putra Vijay Malhotra. Setelah kematian Vijay, Vijay dijebak atas kejahatan geng pencuri senjata. Mereka mengakui di hadapan kemiliteran bahwa Vijay lah yang akan menjarah senjata-senjata itu, dan mereka terpaksa membunuhnya. Karena itu, Vijay dicap sebagai pengkhianat. Dia dilucuti dari semua medali. Istrinya yaitu Gita dan anaknya yaitu Raju alias Vicky dikucilkan karena fitnahan itu, sehingga mereka hendak mengkremasi Vijay sendirian. Tetapi saat itu penduduk desa mencegah tubuh Vijay untuk dikremasi dan melemparkannya ke padang pasir. Kebetulan saat itu badai pasir melanda. Tubuh Vijay pun menghilang dalam badai pasir tersebut. Tidak hanya itu, para pengkhianat itu memberikan noda malu di dahi Gita. Raju dan Gita diam di kuil padang pasir karena penduduk tak mau menerima mereka. Santi mengajak mereka pergi jauh, tapi Gita tak mau. Jika dia pergi, itu akan membuat orang-orang menganggap bahwa benar suaminya pengkhianat. Gita memberikan Raju kepadanya, agar Raju tak merasakan penderitaannya. Raju bersedia meninggalkan Gita dan mengambil pasir tapak kaki ibunya, sebagai berkat sang ibu di setiap langkahnya. Kemudian Santi membawa Raju dan mengganti namanya dengan nama Vicky. Santi mengatakan jika sejak saat itu Raju belum pernah bertemu kembali dengan ibunya. Santi berterima kasih kepada Vicky karena telah memusnahkan semua para pengkhianat itu yang telah menyebabkan anaknya meninggal. Mendengar kebenaran itu, Preti bersedia mendampingi Vicky. Dia berkata jika seorang istri rela kehilangan suaminya karena berkhianat pada negara, maka dia pun bisa kehilangan ayahnya yang sudah berkhianat menjual negaranya sendiri. Vicky menghubungi Dinesh. Dia akan ke India dan mengungkap jati diri Deka. Vicky mengungkap kepada Dinesh siapakah Deka sebenarnya. Dinesh berkeringat dingin. Dia kemudian menuju sebuah tempat yang ternyata Jaswan tidak mati. Dinesh berkata jika drama anak buahnya yang sudah menembak Jaswan dengan peluru palsu sudah membuat rencananya berhasil. Berkat informasi Jaswan, dia berhasil membunuh geng Virender. Malah, besok anak buahnya akan membawa Pratap ke India. Dinesh memperbolehkan Jaswan pergi dan melakukan apapun sesukanya. Jaswan pun pergi dengan senang hati. Singkat cerita, Vicky tiba di India dengan Pratap. Pratap senang karena sebentar lagi dia akan membunuh Deka dan menjadi penguasa seutuhnya. Vicky berhenti di padang pasir. Dia berkata jika dia akan meminta berkat Dewi agar rencananya berhasil. Tanpa curiga, Pratap mengizinkannya. Vicky kemudian ke kuil di mana ibunya tinggal. Dia menemani ibunya dan mencium kakinya. Baru kali ini ada yang menghormatinya. Gita sadar jika dia adalah Raju, anaknya yang telah kembali. Raju berkata jika dia membawa orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Pratap datang. Gita mengingat apa yang telah Pratap lakukan kepadanya. Pratap melihat tato yang dia buat di dahi Gita. Dia terkejut dan Vicky mengungkap jika dia anak Vijay yang telah Pratap fitnah dan membuat ayahnya terkubur di padang pasir ini. Dia menghajar Pratap dengan amarah yang tak terbendung. Saat itu Dinesh mengeluarkan pisau. Mimin kira dia akan membunuh Vicky, tapi dia melemparnya ke arah lain dan mengenai Deka. Vicky mengungkap penyamaran Deka yang tak lain adalah Jaswan. Jaswan membodohi Virender dan Pratap agar dia mendapatkan dua bagian dengan penyamarannya. Tapi tiba-tiba anak buah Deka datang dan menyerang Dinesh beserta Vicky. Vicky babak belur dan tak berdaya. Begitupun Dinesh, dia terluka parah. Ibunya berusaha menyelamatkan Vicky, tapi dia diseret untuk menyaksikan kesekaratan Vicky. Mereka mengubur Vicky hidup-hidup. Gita lari ke kuil. Dia memohon kepada dewa untuk menyelamatkan Vicky. Seketika itu, pasir tersapu oleh angin dan Vicky bangkit. Dia menghajar mereka semua tanpa ampun. Semua anak buah Deka tak tersisa. Deka dan Pratap lari ketakutan. Vicky menunggangi kuda. Dia mengejar mereka berdua. Dinesh memberikan pistol kepada Vicky dan Vicky menembak kaki mereka berdua. Mereka tak bisa berlari dan tak bisa melakukan apapun. Pratap meminta maaf agar Vicky tak membunuhnya. Dia bersedia mengakui kejahatannya di hadapan semua orang agar nama baik ayahnya kembali. Semua penduduk berbondong-bondong berdatangan, dibawa oleh Preti dan Santi. Mereka mengakui jika merekalah yang melakukan kejahatan itu. Mereka memohon agar mereka tak dibunuh. Vicky berkata jika dia takkan membunuh mereka, tapi burung pemakan daginglah yang akan membunuh mereka. Mereka dimakan hidup-hidup oleh burung pemakan daging dan tak satu orang pun yang menolong mereka. Kini penghormatan diberikan kepada Mayor Vijay Malhotra. Semua medalinya dikembalikan.
Seorang prajurit memimpin penghormatan terakhir Vijay. Vicky terkejut. Dia bingung, apakah itu Mohan atau Sohan? Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Soldier. Like jika suka ya. Bye-bye.